Halo semuanya, selamat datang di channel Motivation for Life Goals. Berbagai motivasi ada di channel ini. Pada video kali ini saya akan berbagi tentang dua pandangan berbeda dari dua kandidat capres Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo tentang mega proyek Ibu Kota Nusantara. Jangan lupa like dan klik tombol subscribe sebanyak-banyaknya serta nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel saya. Jangan lupa komen dan share. Selamat menonton. Saya sebenarnya di banyak forum sudah menyampaikan ini, harus lanjut. Kenapa? Karena itu sudah menjadi undang-undang. Kalaulah kemudian ada sesuatu yang hari ini kurang, maka kalau Prof. Mahfud bilang tadi, oke, kita perbaiki. Kalau ada sesuatu yang sudah berjalan, cepat kita dorong. Karena sudah menjadi undang-undang. Bagaimana seorang pemerintah yang disumpah menggunakan kitab suci untuk menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kemudian mengatakan tidak menjalankan sesuatu yang menyalahi aturan. Tujuan membangun kota baru dan ibu kota baru adalah dengan alasan pemerataan, maka itu tidak menghasilkan pemerataan yang baru. Mengapa? Karena itu akan menghasilkan sebuah kota baru yang timpang dengan daerah-daerah yang ada di sekitarnya. Kalau mau meratakan Indonesia, maka bangun kota kecil menjadi menengah, kota menengah menjadi besar di seluruh wilayah Indonesia. Bukan hanya membangun satu kota di tengah-tengah hutan. Visi pembangunan Ibu Kota Nusantara adalah menciptakan pusat pemerintahan yang modern, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi. Ini melibatkan pembangunan infrastruktur yang mutakhir, pemukiman yang terencana dengan baik, serta fasilitas umum yang memenuhi standar internasional. Selain itu, visi ini mencakup upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Misi pembangunan Ibu Kota Nusantara termasuk relokasi fungsi pemerintahan dan pusat bisnis dari Jakarta, memperbaiki dampak lingkungan, serta meningkatkan konektivitas antar wilayah. Proyek ini juga bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan aksesibilitas pendidikan dan kesehatan, serta mempromosikan inovasi dan teknologi dalam pengembangan kota yang berkelanjutan. Tujuan pembangunan Ibu Kota Nusantara mencakup beberapa aspek strategis, antara lain: 1. Ketahanan lingkungan, menyusun desain kota yang ramah lingkungan dengan pelestarian alam yang berkelanjutan. Mengelola sumber daya alam secara bijaksana dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. 2. Kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas hidup penduduk melalui penyediaan fasilitas publik, pendidikan, dan layanan kesehatan. Memastikan inklusivitas dan keadilan sosial dalam akses terhadap fasilitas dan peluang di ibu kota baru. 3. Infrastruktur yang handal, membangun infrastruktur yang modern dan efisien untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan konektivitas yang baik. Menjamin aksesibilitas yang mudah ke transportasi publik, jalan raya, dan fasilitas umum. 4. Peningkatan ekonomi, mendorong investasi dan perkembangan sektor ekonomi baru untuk menciptakan lapangan kerja. Menjadi pusat bisnis dan finansial yang menarik baik untuk perusahaan nasional maupun internasional. 5. Pemerataan pembangunan, mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah dengan mendistribusikan pembangunan ke daerah-daerah yang membutuhkan. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata di seluruh wilayah. 6. Inovasi dan teknologi, mendorong inovasi dan penggunaan teknologi terbaru untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan kota. Menjadi pusat inovasi dan riset untuk mendukung kemajuan teknologi. 7. Ketahanan bencana, mengintegrasikan perencanaan ketahanan bencana yang kuat untuk mengurangi risiko dan dampak bencana alam. Membangun infrastruktur yang tahan gempa dan antisipasi terhadap ancaman bencana lainnya. Dengan mencapai tujuan-tujuan ini, pembangunan Ibu Kota Nusantara diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan nasional dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.